Shalom sobatku, jumpa lagi di dalam channel Christ is Enough for Me. 2-3 hari belakangan ini cukup viral diperbincangkan berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Ormas Rasi kepada kepolisian berkaitan dengan Pavel 88 Channel dan juga Muhammad KC. Tentang apa yang mereka posting di media sosial khususnya YouTube. Nah, apa yang mereka posting dianggap meresahkan, dianggap dapat menimbulkan kegaduhan di antara umat beragama di Indonesia. Nah, sobatku, pesan saya yang pertama, saya tujukan kepada umat yang mungkin kitabnya dibicarakan oleh Muhammad KC ini. Bahwa ketika Muhammad KC membicarakan sesuatu yang melenceng dari kebenaran yang Anda percaya, atau menurut Anda itu tidak sesuai dengan kitab Anda, dengan tafsiran yang benar, maka Anda harus memberikan jawab. Setiap pengajar, pemimpin umat harus memberikan jawaban terhadap kitab atau ayat atau apapun itu yang sudah diajarkan dengan cara yang salah. Kita orang yang mengerti kebenaran, kita mungkin orang yang tahu kebenaran berkaitan dengan agama kita harus meluruskan supaya umat kita tidak tersesatkan, supaya umat kita tidak memiliki paham yang salah. Jadi ini penting ya. Jadi bagi setiap pengajar yang kitabnya ini sudah diselewengkan mungkin, atau sudah ditafsirkan secara salah, atau mungkin apa yang disampaikan oleh Muhammad KC ini dianggap sesuatu yang tidak benar, saya mau katakan silahkan Anda memberikan pembelaan, silahkan Anda meluruskan sesuai dengan apa yang Anda imani. Ya itu saya pikir harus ya. Memang kalau melaporkan ke polisi, ya memang ini negara hukum. Tetapi bagi saya kalau berkaitan dengan perdebatan atau berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan, ya harus lebih dahulu diluruskan. Kalaupun mau dipolisikan, mau dilaporkan, ya ini negara hukum, silahkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagi Muhammad KC dan juga Pavel 88 Channel, bahkan juga apologet-apologet Kristen yang berjuang untuk menjelaskan kebenaran Alkitab, Bible, yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak belajar Alkitab dengan benar, tapi membahas Alkitab, saya mau katakan jangan pernah kita mundur. Tetap semangat, karena ini adalah bagian dari pemberitaan Injil, menjadi tugas dan kerinduan kita, supaya setiap orang mendengarkan tentang Kristus, supaya setiap orang mendengarkan pengajaran yang benar, baik itu orang Kristen, kita harus mengedukasi mereka sesuai firman, baik juga itu mungkin orang yang belum percaya dapat mendengar dan percaya kepada Kristus. Jadi saudaraku, tetap beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, dan ingat, pasti dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan Injil Kristus, ada resiko yang harus kita hadapi. Ada tantangan, ada tekanan yang akan kita hadapi di depan, bahkan mungkin kita sudah ada alami hari-hari ini, tetapi tetaplah percaya dan tetaplah beritakan firman, apapun kondisi yang akan kita alami. Ini yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa jangan pernah menyerah untuk apologet-apologet Kristen. Mari tetap berjuang meluruskan kebenaran Injil yang sudah diselewengkan, apalagi oleh orang-orang yang dulunya Kristen, berkata mereka ahli kitab, berkata mereka kristolog, tetapi mereka menyelewengkan. Ini kita harus luruskan. Nah, begitu juga yang tadi saya katakan di pertama ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Muhammad KC ini nggak benar, dari pihak yang memiliki kitab itu silahkan diluruskan. Nah, saudara, bagi apologet Kristen tetap berjuang. Saya tahu tidak mudah, dan kita tahu bersama akan ada tekanan, akan ada tantangan di depan. Tapi tetap beritakan Kristus. Pesan saya, kalaupun kita nggak perlu membahas kitab orang lain, mungkin dapat menimbulkan kegaduhan atau apapun itu, mungkin kita nggak perlu bahas ya. Karena tujuan utama kita hanya memberitakan Injil Kristus, memberitakan firman Allah. Nah, bagi saudaraku umat Kristiani yang tahu dan mengerti akan kasus ini, mari kita saling mendukung, mari kita saling mendoakan, mari kita saling bergandengan tangan di dalam doa untuk mendukung saudara-saudara kita yang giat memberitakan Injil, termasuk mungkin Muhammad KC dan juga Pavel 88 Channel. Mari kita dukung mereka di dalam doa supaya dalam kondisi yang sulit mereka tetap kuat, mereka tetap semangat dalam memberitakan Injil Kristus. Ini yang penting bagi umat Kristen. Karena apa? Panggilan utama kita adalah bersatu untuk Injil itu dapat diberitakan. Nah, saudara, bagi pihak yang berwajib ya, kiranya kasus ini dapat ditangani dengan benar, dengan tepat. Biarlah hukum di negara kita ini dapat ditegakkan dengan benar. Semua orang dapat diadili dengan hukum yang benar yang ada di negara kita. Dan saudaraku yang terakhir,
Kalau berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang diselewengkan ya, kita tahu bersama banyak sekali ustadz-ustadz yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan Alkitab yang kita punyai. Kita sebut saja Ustadz Yahya Wawoni, Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikan? Dan masih banyak lagi. Mereka mengatakan Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan, sudah diobrak-abrik. Mereka katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan mereka kutip ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ada Ustadz Kainama, ada yang ya cukup banyak lah ya yang menjelaskan Alkitab dengan tidak benar. Tetapi orang-orang Kristen tidak mengambil keputusan untuk langsung dipolisikan. Tetapi apologet-apologet Kristen, kita-kita yang mengerti kebenaran, kita luruskan. Supaya umat kita mengerti kebenaran. Jadi ini yang penting saudara. Jadi mungkin pihak kepolisian, apakah kasus dari ustadz-ustadz yang lain masih ditangani atau sudah dibiarkan? Nah ini. Jadi saudaraku, mari tetap beritakan Injil apapun kondisi yang kita alami dan apapun tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.